الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang, yang kasih sayang yang tidak bisa terbilang. Semoga dengan senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua sebagaimana yang Allah janjikan. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah senantiasa kenikmatan untuknya. Dan puji syukur kita melambangkan bahwasanya ketidakkufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kufur terhadap nikmat-nikmat Allah merupakan bagian dari pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang amat besar jasanya untuk umat manusia. Beliau yang senantiasa tidak pernah berhenti memikirkan nasib kita umatnya, baik untuk kebahagiaan kita di dunia, terlebih untuk keselamatan kita di akhirat. Maka dari itu senantiasalah kita memanjatkan sholawat untuk beliau sebagai ucapan terima kasih kita, dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan perantara sholawat atas Nabi, dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita dapat dikenal oleh beliau dan kelak di akhirat diaku agar mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Dan juga salawat serta salam senantiasa juga tercurahkan kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan yang mengikuti sunnahnya, syariatnya hingga di hari kebangkitan nanti. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan materi khutbah pada siang hari ini, marilah sama-sama senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwalah kita mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Maka dari itu seluruh aktivitas kita, setiap hembusan nafas kita hingga akhir hayat kita, jangan sampai kita pernah berhenti berusaha meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita, menebalkan kekuatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu waktu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya tentang hal apa yang paling utama bagi seorang manusia. Rasulullah menjawab, hal yang paling utama bagi seorang manusia adalah iman billah wa rasulih,
beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin sekalian, alhamdulillah keimanan telah ada dalam diri kita. Tanpa kita minta kepada Allah, kita terlahir dalam rahim seorang ibu yang beriman dan besar dididik di lingkungan orang-orang beriman. Hanya tinggal kita menjaga keimanan tersebut dan memeliharanya serta meningkatkan keimanan hingga menjadi keimanan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dari itu, nikmat yang paling utama yang harus kita syukuri adalah iman, nikmat iman Islam, nikmat iman kepada Rasulullah, dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan diikuti oleh nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Iman kepada Allah merupakan fondasi dari bangunan ketakwaan. Tanpa keimanan yang kuat, tentu tidak akan sampai kita kepada makom ketakwaan. Maka dari itu, kita pelihara iman kita biasakan diri kita dengan hal-hal yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, menguatkan keimanan kita, dan menjauhi hal-hal yang mungkin bisa meruntuhkan, mencairkan, bahkan menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Iman kepada Allah adalah meyakini tanpa keraguan sedikit pun akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha ada, dengan sebab adanya Allah berkehendak mengadakan semua yang Allah ciptakan, alam semesta beserta kita semua yang mengisi alam semesta ini. Maka dari itu, untuk meyakini keimanan kita tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengetahui apa saja yang telah Allah ciptakan, hal ini bisa mematahkan argumen terhadap orang-orang yang tidak mempercayai adanya Allah. Kita bisa katakan dan kita yakini bahwasanya ada segala sesuatu ciptaan-ciptaan ini, manusia, tumbuhan, hewan, langit, bumi, dan seluruhnya merupakan tanda keadaan Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan meyakini bahwasanya Allah itu zat yang maha ada, yang benar-benar ada, sehingga melahirkan sikap dalam diri kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang bisa menjadikan kita malu untuk berbuat hal-hal yang mungkin tidak Allah sukai dan tidak Allah ridhoi, bahkan mengundang kemurkaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan beriman kepada Allah, hikmahnya yang kedua adalah kita meyakini bahwasanya Allah lah yang patut disembah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang patut disembah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun kecuali Allah. Seiring waktu berjalan, seiring waktu beranjak kita dewasa, bertambah pengetahuan, bertambah kekuasaan dan lain sebagainya, seringkali membuat manusia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat. Dia menyombongkan apa saja yang dia miliki, harta, kekuasaan, tahta, uang, dan lain sebagainya, sehingga melupakan bahwasanya hal tersebut adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sebagaimana kita ketahui kisah-kisah manusia-manusia membangkang terhadap Allah dengan sombongnya mengaku sebagai Tuhan, yakni kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Saking Fir'aun merasa hebat, merasa berkuasa, sehingga tidak mau menerima apa yang benar yang disampaikan oleh Nabi Musa. Hal tersebut mungkin sering juga terjadi pada diri kita. Kita merasa diri kita ini adalah segala-segalanya.
Tidak bisa orang lain berbuat sesuatu tanpa bantuan kita. Mungkin kita suka berpikiran seperti itu. Tidak mungkin orang lain dapat sesuatu tanpa bantuan kita, sehingga kita merasa lebih baik daripada orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Sifat merasa baik dari orang lain adalah sifat yang sombong, dan sombong hanya adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memiliki segalanya. Yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Kapanpun Allah menginginkan yang dititipkannya kembali kepadanya, itu adalah haknya Allah. Kapan saja bisa terjadi. Kita saksikan beberapa peristiwa, mungkin seseorang kehilangan kekuasaannya, seseorang kehilangan ilmunya, seseorang kehilangan pengaruhnya, seorang kehilangan segala yang dia miliki, dan dia tidak menyadari bahwasanya itu semua telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin telah menyalahgunakan apa yang telah Allah berikan dan titipkan. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah amanah yang harus dijaga, dan suatu saat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menolak atau memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan meyakini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahir sikap takut dan senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering terjadi mungkin kesalahpahaman, kesalahcaraan kita dalam menyikapi segala sesuatu ketika dalam keadaan sulit. Kita selalu mencari selain Allah. Ketika dalam keadaan sulit, mungkin yang terpikir oleh kita adalah orang yang bisa membantu kita. Sejatinya ketika dalam keadaan sulit tersebut, ulama mengajarkan sebelum berangkat kemana-mana, sebelum memikirkan siapa yang bisa membantu kita, hendaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, kita berikhtiar mencari mungkin siapa yang bisa membantu segala kesulitan kita. Demikian apabila kita bisa memposisikan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar kita yakini, kita sembah dan kita patuhi, semua menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua setelah iman kepada Allah adalah iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mendapatkan mandat risalah dari Allah, menyebarkan apa yang telah Allah tentukan berupa syariat agama, ajaran-ajaran nilai-nilai luhur agama yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, secara otomatis juga untuk kita semua umatnya hingga di akhir zaman. Beriman kepada Rasulullah SAW adalah meyakini bahwasanya Rasulullah benar-benar adalah seorang utusan Allah, seorang manusia biasa, tapi tidak bisa dikatakan digolongkan seperti kita, seperti kebiasaan manusia-manusia lainnya. Muhammadun basyarun walakal basyari. Muhammad adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Beliau memiliki keistimewaan al-maksum yang dipelihara oleh Allah dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Karena kebutuhan umatnya melihat Rasulullah SAW sebagai teladan, tentulah tidak boleh ada cacat sedikit pun pada diri Rasulullah SAW. Walaupun ada hal-hal yang bersifat manusiawi seperti sakit, lapar, haus dan sebagainya, itu sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan beliau sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dan bulan ini adalah bulan kelahiran beliau. Ramai umat Islam melaksanakan peringatan-peringatan kelahiran, memperingati hari kelahiran beliau yang mulia. Tidak lain dan tidak bukan adalah senantiasa mencoba berikhtiar menumbuhkan semangat kecintaan kepada Rasulullah. Karena tanpa kecintaan kepada Rasulullah, kita tidak dapat menyampaikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu menuju Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kita jadikan Rasulullah teladan. Rasulullah
pemimpin Rasulullah, suri tauladan, sumber kebaikan yang dapat kita contoh dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Jangan mengambil tauladan apapun dalam manusia setelah ia mengambil tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan beriman kepada Rasulullah dan kita meyakini bahwasanya beliau benar-benar manusia yang luar biasa, memiliki keistimewaan di hadapan Allah, keistimewaan dibandingkan manusia-manusia lainnya. Bahkan di antara rekan-rekan seperjuangan beliau pada golongan Nabi dan Rasul, beliaulah yang menempati urutan utama sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidu Bani Adam ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita yakini Rasulullah SAW adalah hak benar utusan Allah, manusia yang Allah tugaskan untuk menyelamatkan umat manusia dengan syariatnya, dengan ajaran-ajarannya. Maka dari itu kita ambil dari Rasulullah SAW segalanya. Walaupun tidak bisa kita rekuk semua kemuliaan, semua ajaran-ajaran Rasulullah, dahaga kita tidak akan mampu menampung semua yang Rasulullah miliki yang telah Allah titipkan kepada beliau. Setidaknya pada beberapa aspek kehidupan yang penting dalam diri kita, kita senantiasa tidak meninggalkan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, pengambil kebijakan kita, dasar pengambilan kebijakan kita, sebagai dasar pengambilan perilaku kita. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya, sebagaimana dipuji Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia. Dan yang paling utama kita pelajari dan kita contoh dari Rasulullah SAW adalah akhlaknya. Karena akhlak beliau menyelamatkan manusia-manusia di zaman jahiliyah yang bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam kebodohan, bergelimang dalam segala macam keburukan. Beliau ajarkan para orang-orang jahiliyah tersebut dengan kemuliaan akhlak beliau, sehingga beliau diakui oleh para sahabatnya dan disegani oleh para musuh-musuhnya. Maka dari itu kita ambil yang utama dari Rasulullah adalah akhlaknya. Setelah kita mempelajari akhlaknya, sambil kita mempelajari apa yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya berupa hadis-hadis Nabi yang kemudian menjadi ijma atau fatwa ulama yang dapat kita jadikan sandaran kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa rasuluhu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.